Kota Ternate adalah salah satu kota semi-metropolitan. Kota ini merupakan kota yang cukup modern dengan akses aktivitas penduduk kategori tinggi. Ternate seakan tidak pernah tidur. Pagi hingga tengah malam masih banyak terlihat warga berlalu lalang. Fenomena ini tentulah membuka ruang terjadinya pergaulan tanpa batas yang berujung pada pernikahan usia muda. Pernikahan usia muda kategori anak dan remaja tergolong cukup tinggi di kota rempah ini. Tingginya pernikahan dini tentulah harus dicegah. Butuh kerja ekstra dari pemerintah kota Ternate untuk menekan lajunya angka pernikahan anak atau pernikahan dini. Untuk mencegah agar tidak berkembang lebih jauh, peraturan wali kota Ternate pun diterbitkan pada awal tahun 2021. Kalau upaya-upaya sebenarnya sudah ada beberapa upaya yang biasa dilaksanakan, baik di Dinas Pengadilan Pemuda Keluarga Berencana, yaitu mensosialisasikan Perwali nomor 2 tahun 2021 tentang pencegahan pernikahan usia dini di beberapa lokasi. Cuma memang dampak atau pengaruh dari sosialisasi itu masih sangat kurang karena masih tetap tinggi pernikahan atau angka pernikahan pada anak itu. Banyak hal yang harus kita lakukan, dan dari sejumlah hal yang saat ini saya pikir kita juga mengakui masih ada kekurangan. Oleh karena itu kita harus mampu untuk menyiapkan sumber daya manusia kita, termasuk remaja kita, sehingga nantinya dari persoalan pendidikan, pengetahuan lain itu harus diperoleh saat ini, dan itu menjadi modal dia untuk beranjak dewasa pada masa yang akan datang. Kalau untuk persoalan regulasi sudah cukup ya? Kalau regulasi sudah cukup, baik secara nasional maupun secara lokal. Secara nasional terdapat 11,2% anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun dan 0,5% dari anak perempuan tersebut menikah pada saat mereka berusia 15 tahun. Berdasarkan data hasil pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2022 di kota Ternate, angka usia kawin pertama dengan usia di bawah ideal masih cukup tinggi. Memang hasil dari survei itu dari 2022 itu terdapat sekitar 11, sekian persen itu adalah terjadi pernikahan pada anak dan remaja. Nah itu, tapi itu terjadi di beberapa lokasi tertentu saja di kota Ternate, tapi itu secara keseluruhan memang mempengaruhi atau terlihat secara keseluruhan itu bisa kelihatan tingkat kota Ternate-nya. Tingginya angka pernikahan dini tentulah butuh penanganan serius, bukan hanya regulasi seperti peraturan wali kota Ternate yang telah diberlakukan. Namun, kesadaran semua lapisan masyarakat harus dibentuk, menjadi warga yang sadar akan pentingnya perencanaan keluarga yang dimulai dari pendewasaan usia perkawinan. Pusat Konseling Remaja atau PIK dan Generasi Berencana atau Genre merupakan salah satu simpul penting dalam upaya mendukung pemerintah akan pentingnya pencegahan pernikahan dini. Edukasi dilakukan secara terus-menerus untuk memberikan pengertian menyeluruh terhadap anak dan remaja sebagai aset besar milik bangsa. Ada 3 alasan yang menjadikan angka pernikahan dini itu masih tinggi. Pertama adalah budaya masyarakat yang masih mempraktekkan pernikahan usia muda. Kedua, status kota Ternate yang dikategorikan semi-metropolitan. Dan yang ketiga adalah pengaruh digitalisasi dalam bentuk smartphone, sehingga akses informasi dan pengaruh buruk tidak bisa dikendalikan. Di kota Ternate ini kita betul-betul terdapat 3 yang bisa menjadi pengaruh besar terhadap terjadinya pernikahan dini. Yang pertama, pengaruh budaya. Kita masih ada sebagian atau ada beberapa wilayah di kota Ternate ini masih sangat kental dengan budaya lokal, ya, artinya budaya yang dipertahankan.
Kemudian yang kedua, kota Ternate ini sudah menjadi kota, ya bisa dibilang semi metropolitan, sehingga dampak-dampak atau kegiatan-kegiatan kota itu sudah sangat nampak. Nah, ini sangat berisiko sekali terhadap anak-anak kita atau adik-adik kita di remaja itu, yang mana akan resiko terjadinya pergaulan bebas, ya. Pergaulan bebas, dampak pergaulan bebas itu akan biasanya akan terjadi pasti adik-adik tahu atau Bapak Ibu tahu, pergaulan bebas akan menimbulkan atau akan menyebabkan terjadinya seks pranikah. Tadi Bu Kak Maureen sudah sampaikan tadi bahwa terjadi seks pranikah. Dari ketiga alasan tersebut, salah satu inovasi mulai dikembangkan dengan nama Badaka atau Bersama Atasi Pernikahan Dini Anak dan Remaja. Badaka merupakan inovasi dalam bentuk aplikasi yang diharapkan bisa menjadi akses edukasi terdekat untuk anak dan orang tua melalui layar smartphone. Badaka itu kepanjangan dari Bersama Atasi Pernikahan Dini pada Anak dan Remaja, yang mana nanti dalam bentuk aplikasi. Nah, di dalam aplikasi itu terdapat konten konten edukatif yang bisa dilihat atau dipelajari bagi remaja maupun orang tua, karena di dalam aplikasi Badaka itu ada edukasi terkait kesehatan remaja, kesehatan reproduksi, dan di dalam aplikasi Badaka juga itu anak-anak maupun remaja itu bisa curhat atau bisa berkonsultasi terhadap dokter, bidan maupun psikiater. Dan di dalam aplikasi juga itu sudah ada regulasi-regulasi yang terkait dengan pencegahan pernikahan anak dan remaja. Pernikahan dini memberikan dampak buruk bagi keluarga. Tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu pemicu perceraian di kota Ternate. Jika ditarik lebih dalam lagi, pernikahan anak menjadi alasan gagalnya suatu rumah tangga. Terkait dengan menyangkut masalah angka perceraian yang di bawah umur, memang kami punya data, ada juga peningkatan. Dari klasifikasi umur 18 sampai kepada 15 sampai 18 tahun, ada juga yang dari umur dari sampai mencapai 25 tahun ke bawah, itu ada. Kalau kita lihat angka di tahun 2021 itu terjadi 19 perkara. Itu antara umur yang 15 sampai dengan 18 tahun. Di tahun 2022 11 perkara dari umur 15 sampai 18 tahun. Dan di 2023 ini sementara masih jalan 2 perkara. Dan di kategori di bawah 25 tahun itu di 2021 80 perkara. Dan 2022 99 perkara, dan di tahun 2023 ini itu 53 perkara. Jadi kelihatannya perkara perceraian yang kategori umur 25 tahun ke bawah itu ada peningkatan. Mungkin banyak berkorelasi terhadap tingginya perceraian, karena bisa saja mungkin karena cepatnya menikah sehingga tidak matang dan tidak cocok, bisa lebih cepat, meskipun data realnya belum kami dapatkan, tapi bisa saja bisa berkorelasi terhadap
tingginya angka perceraian. Anak mengurus anak itu seperti apa? Nah, anak-anak usia begitu baru diberikan tanggung jawab untuk mengurus anak, itu pasti secara psikologi juga belum terlalu siap, sehingga lebih pernikahan dini atau pernikahan anak itu mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Selain pemicu perceraian, dari kesehatan, anak yang menikah usia muda juga tidak baik dari sisi kesehatan reproduksi. Ini berakibat perempuan menikah di bawah umur sangat berisiko jika melahirkan. Untuk itulah aplikasi Badaka disiapkan sebagai alternatif mengedukasi masyarakat akan bahaya menikah dini. Di aplikasi Badaka akan menyajikan berbagai ragam informasi, mulai dari regulasi serta informasi kesehatan. Badaka pun bisa dijadikan sarana konsultasi jika dibutuhkan. Pengisian aplikasi Badaka ini secara bertahap. Tahap pertama pembentukan aplikasinya, tahap kedua pengisian konten-konten yang terkait dengan pencegahan pernikahan dini. Nanti yang ketiga kita akan menjalin kerjasama atau MOU dengan IDI, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, dan psikiater atau psikolog yang ada di Ternate yang bisa nanti ditempati untuk curhat melalui aplikasi Badaka itu. Jadi kalau memang ada unsur pemaksaan untuk menikah tapi masih usia anak atau usia dini, dia bisa curhat di salah satu profesi tadi, sehingga nanti salah satu profesi itu bisa menyampaikan ke pihak yang terkait, ya mungkin bisa disampaikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian LSM yang terkait dengan perlindungan anak dan perempuan, sehingga bisa dilindungi atau bisa didampingi, malahan mungkin bisa didampingi untuk melakukan pendekatan terhadap orang tuanya. Semakin banyak anak tahu akan pentingnya edukasi pencegahan pernikahan dini dan seluruh sebab akibatnya, maka dimungkinkan anak bisa menjadi pelopor di lingkungan sekitarnya untuk mencegah jangan sampai pernikahan dini itu terjadi. Anak-anak kita ini, anak-anak dan remaja bisa memegang HP untuk edukasi untuk dirinya sendiri, dan juga bisa juga menjadi pelopor sebenarnya. Kalaupun mungkin ada teman sebayanya yang dipaksa atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam hal pernikahan, itu bisa juga disampaikan di dalam aplikasi itu melalui jalur konsultasi atau jalur curhat terhadap 3 profesi. Nanti mungkin kita akan kembangkan aplikasi ini untuk narasumber atau yang bisa memberikan pelayanan terhadap konsultasi mungkin di luar daripada 3 profesi itu. Bisa saja nanti mungkin ke depannya bisa kita kerjasama dengan Kementerian Agama, kemudian yang mungkin bisa memberikan siraman-siraman rohani, atau mungkin bisa memberikan masukan-masukan terkait dengan bimbingan kerohanian di dalam aplikasi itu. Saat ini pengkayaan materi aplikasi sedang dilakukan. Aplikasi berisikan regulasi dan ragam informasi akan pentingnya kesehatan reproduksi. Selain itu juga, dalam aplikasi Badaka telah mengisyaratkan sebagai aplikasi yang turut mencegah stunting sebagaimana program prioritas pemerintah Indonesia. Dalam waktu dekat ini, karena masih tahap pengisian materi dalam aplikasi itu, dan sebenarnya sudah hampir rampung. Nanti kalau sudah selesai juga nanti nanti akan diregistrasi di Play Store supaya masyarakat dan khususnya remaja-remaja ini bisa mengunduh dengan gampang. Jadi kita selain menggunakan link barcode, kemudian juga bisa diunduh langsung melalui Play Store. Kita berharap orang tua juga bisa mengakses karena di situ bahan edukasi sangat banyak. Itu baik edukasi terkait dengan dampak negatif pernikahan dini, edukasi terkait kesehatan reproduksi, itu ada semua di dalamnya situ. Gitu. Jadi sangat lengkap, aplikasi ini sangat lengkap terkait dengan pencegahan pernikahan dini. Saya lihat yang sudah terisi itu dalam bentuk
informasi dalam bentuk edukasi, leaflet, brosur, kemudian materi-materi PowerPoint yang kita masukkan ke dalam sehingga anak-anak remaja bisa dengan HP bisa melihat informasi itu. Informasi akan pentingnya pencegahan pernikahan dini harus diketahui berbagai lapisan masyarakat, terutama usia anak dan remaja. Salah satunya adalah di lingkungan kampus. Badaka coba diperkenalkan lebih dalam untuk diketahui dan dijadikan sebagai aplikasi wajib di setiap smartphone yang dimiliki. Di Politeknik Kesehatan Kemenkes Ternate di Kota Ternate ini, menjadi salah satu corong yang diharapkan bisa turut mendukung sosialisasi keberadaan aplikasi Badaka. Informasi ini wajib diketahui mahasiswa akan bahaya nikah muda atau nikah tanpa rencana. Inovasi ini juga mendapat sambutan positif dari kalangan kampus. Badaka merupakan solusi di tengah berkembangnya teknologi digital. Ragam informasi memang harus disampaikan mengikuti konsumsi kebutuhan generasi muda saat ini. Salah satunya adalah melalui aplikasi. Pihak kampus pun akan terus mensosialisasikan Badaka kepada semua pihak, terutama lingkungan internal kampus, melalui berbagai kegiatan besar yang akan dilaksanakan. Proyek yang dicanangkan oleh reforma ini sangat bermanfaat untuk terkait dengan kompetensi mahasiswa. Dia mendapatkan ilmu, kemudian dengan aplikasi yang dicanangkan oleh reformer tentunya membantu untuk mempermudah mahasiswa untuk dapat memperoleh informasi melalui digitalisasi. Nah, tentunya ingin di era digitalisasi ini dengan reformer mengembangkan digitalisasi untuk informasi kesehatan reproduksi remaja untuk mencegah pernikahan dini tentunya sangat bermanfaat untuk remaja saat ini, khususnya mahasiswa Poltekkes. Tentunya kami sangat merasakan manfaatnya, sehingga mahasiswa dimanapun dia berada dengan digitalisasi ini, dengan aplikasi yang telah dicanangkan dengan nama Badaka ini, tentunya akan memberikan manfaat untuk informasi mahasiswa, sehingga dia mempermudah menyalurkan informasi ini, menyampaikan informasi ini kepada masyarakat sekitarnya atau pada teman sebaya. Jadi kami rencana akan lakukan sosialisasi secara masif dengan melibatkan seluruh komponen mahasiswa pada kegiatan yang lebih besar lagi, sehingga kami berharap bahwa keterlibatan Pak Kadis selaku reformer bisa bersama-sama dengan kami untuk mensosialisasikan kepada halayak yang lebih besar, khususnya sivitas akademika mahasiswa. Mahasiswa kami kurang lebih 1.400 bisa tersosialisasi, kemudian bisa mengimplementasikan, bisa mendownload aplikasinya, dan bisa mendapatkan informasi dari aplikasi tersebut. Generasi muda adalah aset bangsa, maka edukasi harus terus dilakukan. Pemerintah Kota Ternate berharap pencegahan bisa dilakukan oleh remaja sebagai pelopor pencegahan pernikahan dini di lingkungannya, karena berkaitan dengan penyelamatan sumber daya manusia yang akan memajukan Kota Ternate pada masa-masa yang akan datang. Upaya kita adalah mendorong agar pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan oleh para remaja yang ada di Kota Ternate. Karena ini terkait juga dengan upaya kita untuk menyiapkan sumber daya manusia, yang nanti sumber daya manusia inilah yang nanti akan memajukan Kota Ternate. Aplikasi Badaka diharapkan bisa menjadi aplikasi wajib bagi warga Kota Ternate. Untuk menguatkan komitmen pemerintah Kota Ternate dalam memerangi fenomena pernikahan dini, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate pun mengupayakan adanya komunikasi dengan Wali Kota Ternate agar menyiapkan peraturan wali kota yang mewajibkan Badaka di setiap smartphone milik warga kota. Ke depannya kami punya agenda juga untuk berkonsultasi dengan Pak Wali Kota untuk membuat perwali lanjutan dari Perwali nomor 2 tahun 2021 terkait dengan atau tentang pencegahan pernikahan dini, dan mungkin bisa perwali berikutnya itu bisa lebih memperkuat dari aplikasi Badaka ini, sehingga kita berharap dengan adanya perwali itu masyarakat yang dalam hal ini khususnya orang tua, remaja dan anak itu
sebenarnya wajib memiliki aplikasi-aplikasi ini untuk lebih bagaimana mencapai tujuan menekan atau menurunkan angka pernikahan dini. Dengan aplikasi Badaka di telepon genggam, maka semakin dekat dan mudah warga kota Ternate untuk mengakses berbagai informasi kependudukan, khususnya dalam upaya pencegahan nikah dini. Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah kota dalam hal mencegah pernikahan dini, mulai dari regulasi hingga menyiapkan aplikasi dengan nama Badaka, hasil proyek perubahan dari Razman Maka selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate. Aplikasi Badaka diharapkan bisa menekan angka pernikahan dini. Semakin banyak warga kota yang mengunduh, maka akan berbanding terbalik dengan angka nikah dini. Jadi harapan saya makin banyak masyarakat yang mengunduh atau mendownload aplikasi ini sehingga makin bisa berbanding terbalik. Jadi makin banyak yang mengetahui informasi terkait bahaya atau dampak negatif dari pernikahan dini ini, semakin menurunlah angka pernikahan dini itu. Itu harapan saya. Jadi berbanding terbalik dengan jadi makin banyak yang mengunduh, itu harapan kami akan menurun juga angka pernikahan dini di Kota Ternate. Aplikasi Badaka bukan hanya sebuah aplikasi biasa. Aplikasi Badaka diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi warga Kota Ternate dalam rangka bersama-sama mencegah pernikahan dini di kalangan anak dan remaja. Thank you.